Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 4 Maret 2022, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah Tuhan membalut luka dan menyembuhkan kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel tentang murka Tuhan atas koalisi yang dibangun Yehuda dengan bangsa Mesir. Koalisi tersebut sama dengan pemberontakan terhadap Allah. Dengan meminta pertolongan Mesir, itu berarti bangsa Yehuda meragukan kuasa Allah menolong mereka. Mereka tidak mendengar Nabi Yesaya. Allah murka terhadap perbuatan umatnya dan menghukumnya. Namun, Allah tetap membuka diri. Dia masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Mungkin kita pun saat ini mengalami hal yang sama dengan bangsa Yehuda. Tidak patuh kepada Tuhan. Dalam menghadapi persoalan hidup, kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita telah jatuh ke dalam dosa melalui perbuatan-perbuatan kita. Perbedaannya dengan umat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama, kita tidak dihukum dengan keras, sehingga mungkin tidak menyadari bahwa kita telah melakukan dosa di hadapan Allah. Makanya kita bisa tersenyum. Kita masih dapat membanggakan diri dengan keberhasilan yang kita peroleh. Oleh karena itu, melalui firman kehidupan kita diingatkan agar mengevaluasi diri. Bila benar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah sesuai firman-Nya, tidak ada jalan lain. Bertobatlah, hentikanlah, tinggalkanlah cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Dia memberikan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menjadi terikat dengan Tuhan. Ketika kita terikat dengan Tuhan, disitulah kita akan menyadari dosa-dosa kita dan kembali kepadanya. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah, sudahkah kita menyambutnya? Orang yang menyambut kasih Allah akan dipelihara dengan segala berkat yang diperlukan. Ia memberi hujan, sehingga pertanian dan peternakan dapat memberikan hasil untuk kesejahteraan mereka. Bila hal itu dilakukan umatnya, maka pada waktu itulah Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya dengan kembali memelihara mereka dengan segala berkat yang diperlukan. Memberi hujan, sehingga pertanian dan peternakan dapat memberikan hasil untuk kesejahteraan mereka. Dengan firman kehidupan ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tuhan menguatkan kita di dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Tuhan akan mengasihi umat-Nya apabila umat-Nya kembali berseru kepadanya, terus melihat Dia, mengikuti jalan-Nya, menganggap najis berhala dalam bentuk apapun,
Bila hal itu yang dilakukan umatnya, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, membalut luka-luka umatnya, dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan sungguh mengasihi kita. Walaupun Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, itu semata-mata untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia, kita tidak akan berdaya jika hanya bergantung pada kekuatan diri kita sendiri saja. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mau bergantung kepadanya, sehingga Tuhan bisa menunjukkan kasih dan sayangnya pada kita. Melalui persoalan hidup kita lah, kita dapat mengalami Allah. Asal kita mau terikat dengan Allah, mau menyediakan diri untuk sejenak tenang, melembutkan hati, membuka pikiran, mempersilakan Allah menyapa kita melalui segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Membangun diri dan memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah yang dapat menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam kegelapan malam, Engkau telah memberi hari yang baru kepada kami. Pada saat ini, hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami yakin dan percaya ketika semuanya itu kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan membalut luka dan menyembuhkan bekas pukulan. Apakah itu karena kesalahan kami? Apakah itu karena kecerobohan kami? Apakah itu karena perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Tetapi kami yakin, ketika firman-Mu menyapa kami, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami, untuk segala kegiatan yang akan kami lakukan satu hari ini. Dalam penyertaan Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.